Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya ingin menginformasikan kepada Anda semua yang menyimak video saya, yang mengikuti kanal YouTube saya, yaitu Naga Timur Channel, Naga Timur YouTube ya. Bahwasanya saya membuat satu kelas online ya. Dulu juga saya sering bikin kelas-kelas online ya, yang berbayar tentunya ya. Jadi kelas saya membuat sebuah pelajaran atau sebuah keilmuan, itu ada yang bayar, ada yang gratis ya. Kalau yang gratis silahkan Anda mengikuti di Facebook saya, namanya Naga Timur. Kalau ada juga di WA ya, ada juga di WA. Dan kali ini saya membuat sebuah kelas berbayar ya. Bayarnya murah, cuman Rp200.000 seperti itu. Kelasnya online, ada grupnya, dan nanti kita pembelajarannya bisa selamanya atau tak terbatas. Tetapi awal-awal kita akan memberikan sebuah teori ya, materinya teori dulu, kemudian kita perbanyak teori, kemudian praktek ya. Teori praktek, kemudian penjelasan, pertanyaan, seperti itu. Nanti bisa pakai voice ya, bahkan kalau Anda memerlukan misalkan pembinaan ya, atau kepengen lebih detail, Anda bisa nelpon by WA atau WhatsApp saya, seperti itu ya. Itu sudah biasa ya. Kalau ada teman-teman yang ingin curhat atau ingin konsultasi, biasanya juga banyak yang nelpon juga, seperti itu. Karena kalau nelpon kita bisa langsung online ya, kita langsung bisa seketika itu juga, seperti itu. Nah, kelasnya itu disebut dengan kelas kuantum istighfar ya. Ini kelas perdana saya yang tentang pembersihan batin. Jadi kuantum istighfar ini adalah satu kelas di mana di situ akan membahas tentang pembersihan diri, pembersihan batin. Ya, jadi tazkiyatun nafsi, atau ibaratnya seperti itu kalau Islam ya, kalau sufinya seperti itu. Kalau menurut ini pandangan saya, kalau menurut David R. Hawkins itu ada pembagian emosi ya, ada emosi rendah, emosi tinggi. Emosi rendah diwakili dengan nama emosi force ya, kemudian tinggi itu emosi power. Jadi ada power dan ada force. Power itu negatif, force itu negatif, power itu positif. Nah, pembelajaran saya kemungkinan besar ke sana ya. Jadi memetakan atau mengarahkan dari energi force menuju energi power, seperti itu ya. Jadi force ke power itu disebut dengan pembersihan, karena emosi-emosi rendah itu akan dibersihkan, kemudian masuklah kepada emosi-emosi tinggi, emosi yang memberdayakan diri, emosi yang positif ya. Ibarat nafsu dari nafsu lawamah, amarah, sufiyah, kemudian lari ke mutmainah, nafsu yang tenang. Kalau Anda sudah tenang, sudah damai, sudah enjoy, sudah hatinya sudah baik, maka di situ akan mampu menuju ke ilahi ya. Ya, teorinya seperti itu ya. Jadi ketika Anda sudah baik, Anda sudah tenang, sudah enjoy, sudah bahagia, kebahagiaan sendiri itu adalah satu jembatan menuju ilahi. Jadi ini belum ya, sebetulnya kebahagiaan itu belum ilahi, tapi kebahagiaan itu adalah satu sarana menuju ilahi. Makanya ada dalilnya ya, ya Tuhan nafsul mutmainah irji'i, wahai nafsu yang tenang ya, nafsu yang bahagia, yang tenang, yang damai, irji'i, kemarilah. Nah, berarti kan belum, berarti masih di sana, tetapi dia sudah siap, seperti itu ya. Jadi pembersihan batin ini bertujuan untuk mempersiapkan diri Anda, mempersiapkan kualitas jiwa Anda untuk bisa naik ke tangga ilahi, ke spiritual, ke kesadaran murni, ke pencerahan, seperti itu. Nah, itu satu ya. Jadi tujuan pembersihan diri itu bisa digunakan untuk jalan, jembatan, mempermudah ke kesadaran murni atau ke pencerahan atau ke ilahian, seperti itu, ke jati diri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa berfungsi untuk masalah LOA, keduniawian. Karena apa? Ketika hati Anda atau jiwa Anda itu masih punya energi rendah, energi force, maka bisa menarik force juga ya, menarik energi force, menarik energi rendah, maka itu harus dibersihkan. Nah, metode-metode yang akan saya sampaikan nanti itu namanya dengan metode kuantum istighfar ya. Kuantum istighfar itu adalah satu metode yang saya temukan sendiri ya, walaupun awalnya memang saya dari belajar ya, tapi kemudian saya menemukan sendiri kunci-kuncinya. Oh, ternyata seperti ini, ternyata seperti ini, saya praktekkan, ternyata jadi.
Nah, kunci-kunci ini akan saya berikan pada Anda ketika Anda ikut kelas yang berbayar 200.000 tadi di kelas WA. Silakan Anda nanti komentar ya. Nanti saya berikan nomor WhatsApp saya, silakan japri seperti itu. Nah, bisa digunakan untuk law of attraction ya, karena tapi tujuannya ini untuk pembersihan. Bukan untuk menarik, tapi untuk membersihkan. Nah, beda ya. Setiap keilmuan, setiap disiplin ilmu itu tidak bisa punya pakem-pakemnya masing-masing, dan tidak ada yang tinggi rendah, sama saja. Seperti contohnya presiden itu ahli dalam bidang ketatanegaraan, tapi kalau suruh goreng atau suruh bikin sambal belum tentu bisa. Lebih pinter warung yang jualan sambal seperti itu kan. Nah, di situ ya perbedaannya ya. Keilmuan itu berbeda-beda, tidak ada tinggi rendah, hanya masalah fokusnya saja. Fokusnya kemana? Seperti itu ya. Yang kita nggak bisa campur-campur. Ada ilmu pembersihan, ada ilmu untuk menarik, ada ilmu untuk ini, ada ilmu untuk kesadaran murid dan sebagainya ya. Jadi ilmu itu macam-macam, punya fungsi macam-macam ya. Tidak bisa dikatakan tinggi rendah. Ya. Walaupun tidak sama, karena memang fokusnya beda. Ya, fokusnya yang berbeda. Makanya bagi Anda yang berminat silahkan ikut kelasnya. Nanti saya buka sekitar 7 hari lagi ya. Ini masa pendaftaran 1 minggu. Nanti setelah 1 minggu ada anggota ngumpul. Ini sudah ada 5 orang kalau nggak salah, 5 atau 6 orang. Nanti kita langsung setelah 1 minggu kita buka kelasnya dan kita mulai di situ ya. Dan ini bisa langsung dipraktekkan ya. Pembersihan, cleansing atau penyucian jiwa ala kuantum istighfar yang saya berikan nanti ini bersifat lembut. Jadi tidak frontal ya, tidak menekan, tidak biasanya begini, orang yang punya emosi yang rendah kemudian dia berusaha untuk menghancurkan emosi itu sehingga dia akan berjuang mati-matian ya. Dia melawan emosi itu, kemudian yang terjadi adalah konflik. Justru makanya banyak sekali orang yang ingin membersihkan diri, justru dia harus tambah kotor. Kenapa? Karena terjadi konflik di dalam. Tidak bersih malah tambah kotor. Karena antara metode pembersihannya sama kotoran yang ingin dibersihkan ini bertarung di dalam. Sedangkan kekotoran batin itu ketika dia dihambat, ketika dia malah ingin dihancurkan, dia tambah besar, dia tambah makin dalam ke alam bawah sadar seperti itu. Jadinya juga ini paradok ya sebetulnya ya. Sebetulnya paradok. Kekotoran batin itu harus dibersihkan, tapi kalau dibersihkan dia ngeyel, dia akan melawan dan akan tambah besar. Nah, ini kan juga sesuatu yang paradoks, sehingga ini perlu dijelaskan secara mendetail ya, secara mendetail dari awal runtut seperti itu ya. Makanya kelas ini saya bikin yang sebelumnya saya tidak pernah bikin, kebetulan saya bikin kelas ini, silakan Anda ikut ya. Oke, itu aja informasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.